ya, itu sebagai prioritas kita, gitu ya. Sebentar, izin ya, saya stop videonya. Sebelumnya saya akan record dulu. Jadi record ini adalah sekalian untuk melihat absensi juga ya, kehadirannya, siapa yang hadir, siapa yang absen, siapa yang presensinya ada ya, siapa yang absen. Jadi record ini diperlukan. Nah, izin juga sekarang saya stop dulu, sekarang saya share lagi materinya ya. Apakah sudah terlihat materi saya? Kalau sudah, bisa tunjukkan jempolnya atau bisa unmute ya, boleh. Oke, sudah, terima kasih. Belum, sudah juta nih. Nah ini pasien and population count first. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang nanti akan kalian lakukan di lapangan atau mungkin nanti setelah selesai tamat di Fakultas Kedokteran ya khususnya, ini nanti bisa bagaimana caranya memiliki skill atau kemampuan untuk bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama dengan profesi yang lain. Ya, ini penting sekali. Ada berbagai profesi yang akan kita temui atau kita akan jadikan partner kita itu di masyarakat ataupun di rumah sakit dalam menghadapi pasien ataupun komunitas. Di sini populasi. Ya, kalau saya lihat dari aspek public health itu sendiri, itu kita bicaranya populasi atau komunitas. Atau dalam hal ini dari IPA ini itu adalah oriented misalnya family. Jadi di dalam satu komunitas itu kita ambil satu family, di mana kita akan melakukan intervensi, gitu ya, intervensi terkait permasalahan yang ada di family tersebut. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke masyarakatnya atau ke pasiennya dulu, atau ke pasien, kita harus tahu bagaimana itu pasien and population come first. Nah, ini ya. Ini sebenarnya ada semacam, bisa kalian baca ya, coba dibaca. Kemudian sudah punya Mentimeter belum? Punya aplikasi Mentimeter? Ada? Ada, kalau ada kita bisa coba ya. Kita bisa coba sebentar, saya stop share dulu. Nah, ini dulu dibaca. Ya, kita belum. Oh, belum ada ya. Oh, belum ada. Jadi ada beberapa yang belum ya. Kalau Mentimeter gitu, saya akan coba diinstal dulu, tapi ya coba aja ya, kita install dulu ya. Sebentar saya stop nih. Sudah dibaca ini nggak? Patient population first. Mentality means more than doing the procedure. We're required to do with courtesy, consideration, and respect. That's proficiency. It's basic part of our job, the minimum expected. We all say we put patient first, but do we really? Most of us put ourselves first. Ya, coba itu diartikan. Ya. Kemudian kita bisa lihat coba di Mentimeter. Saya coba dulu ya. Nanti kalau yang nggak bisa kita lanjut aja. Kita langsung unmute aja ya. Ini. Nah, kalau sudah dicoba di-download itu mentimeter.com, aplikasi di websitenya bisa di Google Chrome ya. Di situ nanti bentar, saya akan share. Nah, di sini kalian bisa masukkan kodenya 288 18510. 288 18510. Itu masukkan di kode menti.com ya. Nah, sekarang langsung isi jawaban apa yang kalian bisa simpulkan dalam pernyataan tersebut yang tadi. Silakan.
nanti akan muncul di sini. Dicoba ya. Nah, ada yang sudah menjawab. Keselamatan pasien utama. Ayo, siapa lagi? Kerjasama dengan compassion. Terus keselamatan patient come first. Prioritas pasien yang utama. Pasien menjadi prioritas. Oh, banyak sekali yang sudah masuk nih. Wah, ini kebanyakan nih. Makin lama tulisannya makin kecil jadinya ya. Jadi yang paling utama itu adalah pasien menjadi prioritas ya. Kita bisa lihat pasien adalah prioritas. Ya, semua menjawab seperti itu sebagian besar. Kepentingan pasien, apalagi nih ya. Iya, sudah cukup sepertinya. Jadi kalian sudah tahu ya, jadi semua pasien adalah kita utama. Jadi itu yang paling kita utamakan dulu, tidak hanya pasien tapi juga keluarga ataupun populasi atau masyarakat yang akan kita hadapi. Jadi nanti semuanya akan berkolaborasi. Misalkan aja yang dokter gitu misalkan ya, petugas di puskesmas itu akan berkolaborasi juga dengan tenaga kesehatan yang lainnya seperti bidan, perawat, tenaga gizi, ataupun analis ya yang di lab itu menghadapi masyarakat ya, bagaimana menghadapi pasien dan juga masyarakat. Nah itu perlu kita harus belajar menempatkan diri kita, bagaimana kita bersikap dengan pasien atau masyarakat nantinya. Ya, sudah ya, terima kasih semuanya. Ini sudah bagus, jadi sudah ada pemikiran atau mindset pertama ya bahwa prioritas pertama yang kita utamakan ketika kita menghadapi seseorang, yaitu di tempat layanan kesehatan terutama, itu adalah mereka kita jadikan yang utama. Gitu ya, maksudnya kita memprioritaskan bagaimana mereka bisa sembuh, bagaimana mereka bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ya, masyarakat misalkan kita berhadapan dengan masyarakat, kita berusaha untuk menjadikan komunitas atau masyarakat yang kita ada di lingkungan kita atau yang kita akan kita akan hadapi gitu ya atau kita tangani permasalahan kesehatannya itu bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oke, gitu. Sekarang saya akan materi lanjut lagi. Nah, jadi kadang-kadang memang seperti itu ya. Kita udah punya pikiran seperti itu. Tapi sebentar nih ada yang ya lanjut ya. Jadi sebagian besar kita malah menempatkan diri kita sebagai yang awal dulu, baru belakangan itu. Tapi sebenarnya kita bisa aja ngomong teorinya gitu ya. Pasien adalah yang pertama, tapi kadang tidak kita bisa lakukan seperti itu. Nah, tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita memahami kebutuhan pasien dan keluarga serta komunitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bagaimana kita menerapkan kerjasama atau kolaborasi ya dengan pasien. Kita bekerja sama dengan pasien, kita bekerja sama dengan keluarganya ataupun dengan komunitas di petan ya. Jadi pasien terlibat, keluarga, pasien dan juga komunitas sebagai mitra dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang keempat adalah memahami dengan baik etik profesi sendiri dan juga profesi lainnya. Dan yang terakhir adalah memahami etik atau nilai dan norma profesi satu dengan profesi lainnya
yang memiliki pandangan yang sama dalam memberikan perawatan terpusat pada pasien atau berpusat pada pasien. Jadi patient center atau population center dan keluarga yang berorientasi pada lingkungan masyarakat. Jadi intinya begini, bahwa tujuan dari pembelajaran patient and population first ini, itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhannya, kemudian gimana kita menerapkan kerjasama, kemudian menanamkan di pikiran kita pentingnya pasien itu terlibat. Tidak hanya pasien, tapi keluarga dan juga masyarakat. Kemudian bagaimana kita juga harus berpegang teguh terhadap etika profesi ya etik profesi diri kita sendiri, misalkan sebagai kesehatan masyarakat, ataupun sebagai dokter, ataupun sebagai perawat, dengan profesi yang lainnya. Ya juga memiliki pandangan yang sama bahwa kita itu melakukan perawatan berpusat pada pasien, jadi patient center atau population center. Ya, di mana itu nanti akan menjadikan bahwa pasien atau populasi atau keluarga yang kita uh, rawat atau yang kita intervensi dalam berbagai bentuk program itu merupakan yang utama gitu ya. Jadi nantinya akan berdampak pada derajat kesehatan mereka yang optimal. Nah, ini sebenarnya gambaran ya bagaimana masing-masing profesi itu kalau tidak bekerja sama dengan bagus itu akan menyebabkan malah menurunkan atau menjadikan itu suatu masalah gitu ya. Seperti ini dalam suatu kegiatan tindakan misalnya di ambulans, kemudian di sana ada yang tugasnya nutup pintu, ada yang tugasnya menjaga pasien dan lain sebagainya. Itu juga harus benar-benar job desk-nya itu terdeskripsikan ya, tergambarkan atau jelas ada gitu. Jadi bagaimana dokter, perawat, fisioterapi, psikolog ataupun yang lainnya itu bekerja bersama. Ya. Kemudian ini juga sebenarnya gambarnya buram ya. Ini dari slide yang tahun lalu. Ya, jadi how can they work together if they don't learn together. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama kalau misalkan kita tidak memahami satu sama lain. Jadi kita belajar dalam IPI 1 ini bagaimana kita mengenal profesi yang lain. Misalkan dalam satu kelompok itu pasti ada ya dari prodi kedokteran, dari prodi keperawatan, fisioterapi, psikologi, farmasi, kesehatan masyarakat. Nah, itu bagaimana kita mengenal mereka satu sama lain. Bagaimana ketika ada satu masalah, kita menyelesaikan berdasarkan point of view mereka. Jadi berdasarkan pengetahuan, knowledge, dan skill yang mereka dapatkan. Itu masing-masing anggota kelompok yang kita dapatkan itu bagaimana. Nah itu penting untuk kemudian didiskusikan. Jadi kita bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan atau dalam satu tempat tertentu, bagaimana mengeluarkan pendapat, berdiskusi dari aspek masing-masing ya. Misalkan dari kedokteran bagaimana, kemudian pendapat dari keperawatan bagaimana ya. Nanti itu semua nanti akan menghasilkan satu keputusan bersama yang tentunya hanya satu tujuan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan gitu ya. Nah, untuk pasien come first ini sebenarnya kita harus memikirkan beberapa poin yang harus kita pegang. Yang pertama akses. Jadi memastikan pasien itu dapat menjangkau atau mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Kemudian kita respect juga, respect pada pasien, respect pada keluarganya, dan juga mungkin pada teman-teman dari pasien tersebut gitu misalkan. Nah, di pasien come first ini juga ada prinsipnya adalah kita memastikan bahwa tim kita itu bekerja dengan bersama dan juga bisa berkomunikasi secara efektif. Di sini juga ada kita harus menjamin suatu lingkungan yang nyaman ya, kemudian adanya compassion ya, rasa cinta kasih
terus kasih sayang, kemudian juga melibatkan keluarga dari pasien dan juga temannya, ya, teman-teman di lingkungannya itu dalam perawatan pasien itu. Jadi kita tidak boleh memisahkan mereka, tapi juga kita membuat mereka terlibat, yaitu memberdayakan mereka juga gitu ya. Jadi melibatkan mereka bagaimana mereka juga bisa harus memperhatikan kondisi pasien itu gitu ya. Jadi pastikan bahwa pasien merasa didukung ya, walaupun tidak merasa mereka ditinggalkan ketika memang perawatan atau program yang kita berikan itu sudah berakhir. Jadi tetap saja kita melakukan support itu secara terus berkesinambungan dan merasa pasien itu pasien akan merasa atau keluarga akan merasa apa yang kita berikan itu dukungan kita akan benar-benar diingat gitu ya misalnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan mungkin pada pertemuan awal ya, tapi saya belum tahu juga ini apakah sudah dijelaskan atau belum. Tapi sepintas saya beri sekilas ya. Jadi saya jelaskan bahwa interprofessional education atau yang kita lakukan saat ini memang sangat penting sekali. Jadi di mana nanti akan dapat melangkah ke collaboration practice. Jadi bagaimana berbagai profesi itu bisa berkolaborasi. Dan intinya itu akan membantu meningkatkan ke outcome ya, kesehatan. Jadi meningkatkan derajat kesehatan. Nah, ini di mana kita juga harus tahu di professional education itu berbagai pada awalnya itu sistem-sistem kesehatan itu kadang-kadang terkotak-kotak ya. Ini dokter punya wilayah di sini, perawat punya di sini, kesehatan masyarakat di sini, psikologi atau fisioterapi ya, itu di sini kerjanya. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri gitu bekerja. Nah, di sini interpersonal education itu belajar bagaimana kita berusaha menggabungkan atau mengkolaborasikan bagaimana profesi kita bisa bekerja sama dengan profesi yang lain, dan itu juga harus perlu dilatih ya, dilatih atau dilakukan pemberian informasi atau penambahan knowledge di situ. Nah, sini kita harus tahu bahwa dalam IPI ini selain hard skill, kita juga perlu soft skill. Nah, sini bagaimana soft skill kita akan diasah dalam program IPI kita ini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana kita kolaborasi atau bekerja sama, bagaimana kita bisa mengungkapkan suatu pendapat ataupun kita bisa mendengarkan pendapat dari pasien ataupun keluarga. Ya, bagaimana kita mencari tahu apa sih penyebabnya. Kalau misalkan ada pasien yang bermasalah atau mungkin mereka terkait dengan masalah kesehatannya ataupun masalah yang lain yang bisa juga berdampak pada kesehatan mereka itu sendiri. Misalkan tidak hanya mereka sakit misalnya patah tulang, tapi ada hal yang lain-lain yang juga mereka menjadi beban, misalkan keuangannya, finansial dari orang tersebut, ataupun tidak adanya perhatian dari keluarga dari keluarga pasiennya, atau misalkan itu adalah hal-hal yang lain. Kemudian ini komunikasi juga kita akan belajar soft skill komunikasi di dalam IPI ini nanti akan dijelaskan oleh pakar komunikasi mungkin dari tim IPI juga. Kemudian bagaimana kita berkreativitas menciptakan inovasi untuk bisa nantinya membantu menyelesaikan masalah kesehatan dari pasien kita atau populasi yang kita hadapi. Nah, jadi di sini kita perlu selain soft skill, kita juga hard skill, misalkan data technical and skill, bagaimana kita skill math, statistik knowledge, gitu kita melihat bagaimana persentase kejadian-kejadian kesehatan yang ada di masyarakat, itu kita lihat data-data statistik itu untuk bisa menyimpulkan untuk komunitas ini misalnya, komunitas di sini kira-kira penyakit yang banyak ada gitu, prevalensi yang paling tinggi itu penyakit apa. Kemudian dari situ kita bisa membantu ditambah dengan soft skill kita bisa akan menemukan masalah apa yang sebenarnya ada. Ya, jadi itu yang perpaduan antara hard skill dan soft skill itu sangat penting sekali. Nah, di sini juga sebenarnya sudah dari awal mungkin pertemuan pertama mengenai core kompetensi dari
interprofessional education kolaborasi. Jadi bagaimana value atau nilai atau etik dari interprofessional practice itu, kemudian tanggung jawab dan perannya sendiri dalam ketika melakukan kolaborasi, dan bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin kerjasama dalam satu tim. Ya, kita nanti akan dalam satu tim ini kita bagaimana caranya bekerja sama, saling support satu sama lain ya. Itu pada akhirnya tujuannya adalah ke pasien. Pasien, ke klien, ke keluarga, atau ke masyarakat yang akan kita hadapi nanti. Ya, di sini kita harus belajar bagaimana itu berkomunikasi, bertanggung jawab, dan menerapkan atau mampu menjaga nilai etik profesi dan sebagainya. Yang utamanya nanti di ini, senternya kita adalah pasien, klien, family, dan populasi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana satu pasien kita akan mencoba berkolaborasi atau bekerja sama ya dengan profesi yang lain dalam menyelesaikan mengatasi masalah dalam pasien ini. Ya, ini sebenarnya gambaran saja, dan di sini juga kita bisa lihat ya kalau misalkan di institusi kesehatan, misalkan di rumah sakit, bagaimana dari dokter, kemudian dari analis ya, kemudian dari perawat, fisioterapi gitu ya, itu bekerja sama bagaimana untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan atau membantu kesembuhan dari pasien. Ya, yang pada intinya bahwa pasien center and interprofessional collaboration practice itu akan nantinya outcome-nya adalah apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan, gitu ya. Nah, pasien dan family center care ini sebenarnya banyak ya yang teori ataupun sumber yang kita bisa baca ya. Tapi pada intinya, ketika kita berbicara mengenai pasien ya, atau perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, kita harus menanamkan hal ini. Jadi pertama kita harus mendengarkan cerita dari pasien itu sendiri, kemudian terbuka dan jujur, respect pada pasien dan family sebagai satu yang kita lakukan dalam peran bersama tim gitu ya. Kemudian memastikan bahwa pasien itu adalah bisa memutuskan. Jadi fully in decision making. Jadi bukan kita yang memutuskan tapi pasien juga memutuskan ya. Kemudian speak to patient. Jadi kita juga berbicara kepada pasien dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi mereka bisa mampu untuk melakukan kontrol terhadap mereka sendiri. Jadi paham dengan kondisi mereka dan mampu membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Apabila kita sudah menjelaskan dengan bahasa yang memang mereka mengerti, yang mudah mereka pahami. Itu namanya teknik komunikasi yang bagus. Ya, nanti akan disampaikan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal, kembali saya sampaikan di sini, mungkin ini harus diingat ya, ketika menempatkan pasien sebagai suatu yang utama ya. Ini pasien, saya bicara pasien tapi juga bisa untuk keluarga atau populasi ya. Jadi pasien, populasi itu kita tempatkan yang pertama. Ada beberapa prinsip kunci atau yang bisa kita nantinya kita pakai pegangan, kita pakai untuk bisa seterusnya misalkan di API berikutnya itu untuk menghadapi pasien seperti apa, atau menghadapi suatu keluarga atau komunitas seperti apa. Yang pertama yaitu adalah put patient first, itu yang pertama. It's all about them, not you. Jadi ini semua tentang mereka. Jadi bukan tentang Anda, bukan tentang kalian gitu ya, tentang saya. Jadi mereka yang kita utamakan. Kita harus memperlakukan pasien itu sebagai manusia. Ya, dan juga membuat mereka bisa didengarkan, dipahami, dan membuat mereka tuh merasa bahwa kita memperhatikan. Ya, kita juga mampu menempatkan pasien itu sebagai klien yang utama. Sama ketika jualan ya, jualan kita menempatkan konsumen kita yang biasa jualan nih mungkin ya, konsumen kita sebagai raja. Demikian halnya dengan pasien ataupun keluarga yang kita akan hadapi nanti di komunitas ya.
itu kita tempatkan sebagai suatu raja ya, yang utama ya. Jadi mereka akan merasa didengarkan, mereka akan merasa kita memahami mereka ya. Jadi mereka akan merasa kita benar-benar memperhatikan gitu ya. Jadi semua tentang mereka. Jadi alasannya kenapa saya di sini gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kita pegang terus, kita ingat terus ya. Kemudian yang kedua, manage your mood. Jadi ini penting sekali ya. Jangan menginfeksi dan jangan menginfeksi orang lain dengan mood kalian yang jelek gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, kemudian kita berhadapan dengan keluarga nanti ya, kita keluarga binaan gitu, yang berikutnya, nanti kita pada saat itu kita lagi nggak mood gitu ya, kadang mood kita naik turun, terutama yang perempuan, kalau lagi menstruasi, hati-hati, ada PMS, premenstrual syndrome itu luar biasa ya, moodnya swing banget, hati-hati jangan mendekat ya. Ya mungkin ada yang tahu seperti itu. Jadi manage your moods. Ya jadi ingat itu, kelola moods Anda. Jadi mood kalian, perasaan kalian harus dikelola. Ya, jangan menulari perasaan buruk kalian kepada orang lain. Ya, jika misalkan kita ceria, kita hangat, pasien akan cenderung bertindak yang sama, atau keluarga akan cenderung untuk menerima kita seperti itu. Ya, juga akan bersikap yang sama, ya, bersikap hangat atau menerima. Tapi kalau Anda rewel ya, kalau kalian rewel, tidak sabaran gitu ya, dan mereka juga akan memperlakukan kalian juga sama, nggak sabaran juga ya. Jadi kalau kita menghadapi pasien di rumah sakit seperti itu, kita harus sabar, kita harus mencoba mengelola perasaan kita. Misalkan tadinya sebelum kita berangkat ke rumah sakit itu nanti ya, kalau misalkan yang kedokteran, rumah sakit koas gitu, praktek di rumah sakit, kita lagi sedang sedih, kita ke rumah sakit, kita menunjukkan kesedihan itu kepada pasien. Itu sebenarnya tidak baik. Jadi kita harus menjaga supaya mood kita bisa kita kontrol, supaya kita masih kelihatan di depan pasien itu kita tidak ada masalah. Karena mereka kita tahu mereka lagi ada masalah ya. Mereka lagi ada masalah berat, masalah mereka lagi sakit kan. Di samping sakit juga ada beberapa hal masalah yang lain. Jadi setiap orang memang punya masalah, tapi kita harus tahu posisi kita lagi di mana gitu ya. Jadi buatlah suasana itu yang hangat, yang menyenangkan, sehingga nanti apa yang kita sampaikan, apa yang kita program yang kita berikan kepada keluarga, kepada pasien itu ya nantinya itu kan lebih masuk ya, lebih masuk maksudnya lebih mereka terima, lebih mereka cepat beradaptasi atau mereka lebih cepat uh, mau gitu ya, mau dengan apa yang kita sampaikan, mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga, connecting cost nothing, talk with heart. Ya, Jadi kita kita berbicara, ya, kita peduli itu dengan orang lain, dengan pasien itu tidak tidak perlu mempertimbangkan atau biaya apa tidak ya. Tidak perlu cost-nya, kita mempertimbangkan cost-nya. Jadi bersikap itu malah lebih banyak akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan itu akan bahkan menimbulkan dampak yang tidak baik ke depannya. Jadi kita harus bisa hadir yang sabar tadi, yang sabar. Kemudian kalau kita berbicara, kita menyesuaikan berbicara dengan perasaan kita. Jadi peduli gitu ya, peduli dengan kondisi pasien, peduli dengan kondisi keluarga gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perhatikan apa yang kamu katakan. Jadi apa yang kamu katakan itu kita harus benar-benar perhatikan, kesopanan ya. Kemudian itu perlu diperhatikan. Jadi pasien itu bisa saja menjadi sulit ya, atau menuntut atau mungkin kasar pasiennya. Jadi kita tetap harus bersikap profesional. Bersikap profesional, kemudian kita bisa mengekang atau menjaga atau agar kita tidak membalas apa yang mereka lakukan. Beberapa kejadian seperti itu terjadi ya di beberapa rumah sakit yang dipukul oleh pasien ataupun keluarga pasien dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk
profesional. Artinya tidak membalas apa yang mereka lakukan gitu ya. Tapi halo? Halo, sudah terdengar suara saya? Ini Halo sebenarnya dokter, Ya, dokter. sudah ya? gitu. Sudah? Ya. Ini sinyalnya main-main ya sepertinya ya. Oke deh, saya lanjut lagi ya. Coba lagi. Semoga tidak. Nanti kalau ada masalah tolong di WA ya langsung ya. Bentar. Slide-nya. Oke, sudah dok. Di-unmute aja ya. Sudah ya, oke. Ya tadi yang terakhir. Jadi bahwa kita harus meningkatkan faktor keperawatan gitu. Maksudnya pasien pasien sebenarnya mengharapkan belas kasihan sebenarnya, tapi dalam arti bahwa mereka mengharapkan kepedulian dari kita gitu ya. Jadi kalau kita peduli dengan perasaan mereka atau kebutuhan apa yang mereka
yang mereka butuhkan itu juga penting untuk diperhatikan ketika menempatkan pasien sebagai hal yang utama. Jadi kasih sayang dan juga kepedulian dalam setiap tindakan yang kita lakukan itu juga penting ya. Tapi dengan batas-batasan etika profesi ya, jadi dengan batasan profesi dan tidak berlebihan. Itu perlu diperhatikan ya. Kemudian dan ini adalah kalau kita lihat tadi interprofessional education itu kita juga harus melangkah ke interprofessional kolaborasi. Jadi kolaborasi di sini di mana beberapa petugas kesehatan atau beberapa profesi ya itu berkolaborasi atau bekerja bersama dengan pasien, dengan keluarga ataupun dengan komunitas untuk bisa meningkatkan atau menghasilkan kualitas dari kesehatan yang masyarakat yang bagus atau yang baik atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Jadi prinsip dari interprofesional kolaborasi di sini setelah kita menempatkan pasien kita sebagai suatu hal yang utama, kita juga harus berkolaborasi kan. Jadi apa sih prinsipnya dari kolaborasi itu? Pertama, selain pasien dan juga family atau keluarga sebagai pusat perawatan kita atau pusat dari program yang akan kita jalankan, tapi juga kita harus melihat bahwa ada komunitas juga. Kemudian fokus kepada kerjasama ya, hubungan kerjasama, kemudian fokus kepada proses ya, berorientasi pada proses ya. Kemudian juga akan berintegrasi ya dengan pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Dan juga untuk profesi-profesi yang lain juga mampu kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya applicable gitu. Mereka juga mengerti, mereka paham apa yang tindakan yang kita lakukan. Misalnya dokter paham fisioterapi, paham dengan apa yang di program dari dokter sendiri, profesi dokter gitu misalnya dan lain sebagainya. Dan juga sensitif. Jadi dalam sensitif itu artinya kita bisa mengetahui ya bagaimana sistem itu bekerja. Jadi itu bekerja bersama di dalam suatu proses perawatan atau proses menangani suatu penyakit atau kondisi di suatu institusi kesehatan. Jadi itu perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya ini nanti sebenarnya kita lebih fokus kepada patient and family center di sini. Jadi patient dan family center merupakan bagian dari prinsip dari kita berkolaborasi, ya. Jadi berkolaborasi dengan sesama profesi yang lainnya, yang berbeda gitu maksudnya saya di sini. Jadi kita lebih ke sana untuk topik hari ini, patient dan family centernya. Nah, untuk ketika kita menerapkan prinsip itu, kita akan bisa mendapatkan manfaat. Bagaimana kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita, kemudian kita bisa meningkatkan tindakan kita yang lebih efektif atau efisien. Kemudian juga akan meningkatkan moral ya, moral kita sebagai tenaga kesehatan. Meningkatkan kreativitas kita juga, kemudian kita bisa berlatih bagaimana menyelesaikan suatu masalah ya ketika kita berhadapan dengan pasien, kita kolaborasi dan juga nanti kita akan belajar bagaimana networking itu sendiri ya, networking ya, bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Kemudian juga akhirnya nanti benefitnya adalah akan terjadi better clinical outcome. Jadi outcome dari kesehatan itu menjadi lebih baik ya, kesehatannya sendiri, derajat kesehatannya akan meningkat, ada kesembuhan atau suatu dari keluarga yang misalkan tidak memahami bagaimana berperilaku yang bersih dan sehat misalkan, itu nanti akan setelah kita melakukan pemberian edukasi dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi keluarga yang memahami bagaimana pentingnya PHBS itu sendiri, itu misalkan ya. Kemudian juga IPC ini juga merupakan cost effectiveness, jadi sangat dengan kita bekerja sama, dengan kita berkolaborasi ya, itu akan meningkatkan bagaimana program yang kita lakukan itu lebih efektif dan costless, jadi tidak terlalu banyak biaya yang bisa dikeluarkan akibat dari tidak terkoordinasinya program yang kita berikan kepada pasien atau masyarakat dengan antar profesi itu. Jadi dengan kolaborasi ini, dengan interprofesional kolaborasi ini ya,
dengan knowledge, pengetahuan ataupun skill yang kalian dapatkan saat ini, itu akan bisa mengarahkan pada suatu tindakan atau program yang dari aspek ekonominya itu lebih ekonomis ya, cost effectiveness-nya lebih bagus ya. Kemudian safety juga, kemudian ini juga akan memperkuat ya identitas dari profesional. Itu jadi perhatikan benefit dari interprofesional kolaborasi ini. Nah, ini ada beberapa video. Kita bisa lihat di situ nanti mungkin kalian bisa tonton sendiri ya bagaimana interprofessional practice framework itu. Masih ada waktu kan ya. Jadi coba kita dengarkan ya, tapi ini di pengalaman di sana di luar. Coba ya, apakah terdengar atau tidak ya, coba. Sudah terlihat Pak belum? Apakah sudah terlihat? Skill Academy. Latihan online nomor 1. Lagi nih. Tidak terbiasa ini rupanya dengan banyak audien ya. Ini hang lagi laptop saya nih. Iya kan, problem connecting to the network, jadinya hilang lagi dah. Aduh. Ya, gimana nanti dilihat sendiri. Slide-nya akan saya update lagi di Oase, bisa dilihat ya. Bisa tonton bagaimana interprofessional practice framework itu bekerja bekerja bersama ya berbagai profesi. Ya. Nah, ini juga bagus ya. Jadi ini bagus bagaimana kita ini bisa main-main nih ya. Suara saya terdengar ya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Gimana? Terdengar, Dok. Apakah suara terdengar? Terdengar, Dok. Dengar, Dok. Oh, dengar. Ininya gambarnya sudah ada? Sudah, Bu. Ada, Dok. Ada ya. Ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian buka di YouTube dan kemudian bisa mencoba di sini main games ya, games bagaimana kalian bekerja sama dengan profesi yang lain. Jadi ini bagus banget ya. Jadi interprofessional collaboration in healthcare, bagaimana apa yang kita putuskan itu nanti kelanjutannya bagaimana. Benar nggak yang kita putuskan gitu ya. Misalkan ada pasien, ini ada pasien. Sebenarnya saya maunya buka YouTube-nya, tapi itu katanya network saya nggak bagus ya. Mungkin di rumah sinyalnya nggak bagus ini. Jadi di sini coba ya saya buka ya. Kalau enggak saya balik lagi dah. Apakah bisa terlihat?